Dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam bukti itu, kita menganalisis menjadi sebuah fakta hukum. Jadi saya ingatkan sebagaimana closing statement saya bahwasanya kami, teman-teman saya dalam melaksanakan tugas ini berdasarkan profesional, berdasarkan tugas kami, dan kami juga tahu akan dimintai pertanggungjawaban beliau mengaku. Itu teman-teman. Sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dan sangat disayangkan di dalam lokasi kawasan Blok M ini ternyata masih terdapat parkir ilegal selama 3 tahun yang sudah dilakukan, memungut uang dari masyarakat namun tanpa ada izin, secara ilegal mengambil uang hak dari masyarakat. Nah, tentu yang kami lakukan ini untuk melindungi hak dari masyarakat. Ini kami meyakini ada indikasi kuat bahwa penyimpangan dan memanipulasi data terhadap laporan pembayaran kepada Bapenda, dan ini adalah potensi kerugian negara. Dan kami meminta sekali lagi kepada BPK, kepada penegakan hukum baik itu dari Kejaksaan Tinggi, untuk turun menindaklanjuti hasil temuan pansus terhadap parkir ilegal yang ada di Blok M Square. Dan sama-sama kita ketahui bahwa Blok M Square ini per hari operator parkir bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif, dan apa isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR. Kalau memang itu kemudian buat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Kalau kalian pengen ginjal kalian sehat, kalau minum air putih kayak gini tuh, ini 30 mili dikalikan berat badan. Jadi kalau berat badanmu adalah 70 kilo, berarti minimal kamu harus minum 2,1 liter per hari. Pada beberapa kondisi kayak alkohol, ya kan, soda, minuman energi, minuman stamina, itu juga memperberat kerja ginjal. So, kalau kalian pengen ginjal kalian sehat, kalau sudah kerasa kencing, pipislah. Jangan ditahan-tahan karena alasan kerjaan. Harusnya bos juga tolerir. Dan kalau udah kerasa bibirnya kering, minum aja. Paling nggak seteguk 2 teguk agar kalian tidak dehidrasi. Pembutuhan saya, penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Yang tidak jelas sekali. Kalau kita bicarakan soal Jawaban yang kamu berikan tentang PKD sangat mengecewakan. Pimpinan BPK dipilih to apologize for the previous host's failure to uphold proper moral standards and ethical conduct in defending what is right and just.
Jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Lepaskan di belakang saya selalu. Selalu ada ranggul terus. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Amin, Pak. amin. Apapun yang terjadi. Gak ada gunanya dia berbakti sama Indonesia. What would you say to those people? Dan mungkin pertanyaan follow up-nya adalah, ketika ada kesempatan lagi untuk lu berbakti untuk Indonesia, knowing pengorbanannya ternyata sebesar ini, would you still do it? Kalau ini aku ngomong langsung ke diasporanya ceritanya ya. Oke. Kalau kamu punya niatan untuk bantu Indonesia, ya, dan aku tahu banyak banget diaspora yang pengen itu. Ketika aku di Belanda, ada meetup gitu, orang-orang Indo, 100-an lebih, ditanya, siapa yang pengen balik ke Indonesia buat bangun Indonesia lagi? 90% angkat tangan. Wow. Banyak yang pengen bantu Indonesia. Kalau kamu mau bantu Indonesia, kamu harus nanya ke diri sendiri, Indonesia itu apa buat kamu? Apakah Indonesia itu pemerintahnya, negaranya, kementerian, Pemda, ataukah masyarakatnya?